Halo semua, Salam alaihim. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat datang di kelas biologi bersama saya, Ibu Monik. Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar biologi kali ini? Harus semangat dong ya. Oke, Markibel, mari kita belajar. Sekarang, ayo kita lihat 3 gambar ini. Apa sih persamaan kelinci, lalu manusia seperti saya dan kamu, serta tumbuhan? Ya, kita semua adalah makhluk hidup dan tinggal bersama-sama di bumi. Semua makhluk hidup itu saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, kita makan daging kambing atau daging ayam. Kemudian, untuk mempertahankan hidupnya, kambing dan ayam makan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan menyerap karbon dioksida di udara melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Maka dari itu, kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Apakah ada yang tahu apa sih biologi itu? Biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Istilah biologi pertama kali digunakan oleh Carolus Linnaeus di abad ke-17. Lalu, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup biologi? Yang pertama ada cabang-cabang biologi. Terus ada tingkat organisasi kehidupan. Lalu manfaat mempelajari biologi dan metode ilmiah sebagai pendekatan untuk mempelajari biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cabang-cabang biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kalau kalian lagi belajar tentang makhluk hidup, berarti kalian sedang belajar biologi. Tapi makhluk hidup itu kan banyak sekali. Jadi biar nggak pusing, biologi dibagi menjadi cabang-cabang khusus. Ada yang namanya botani, yaitu ilmu yang mempelajari tumbuhan. Terus ada mikrobiologi yang merupakan cabang biologi yang mempelajari jasad renik. Apa sih itu jasad renik? Jasad renik itu merupakan suatu mikroorganisme. Lalu ada zoologi yang mempelajari tentang hewan. Zoologi ini juga dibagi lagi berdasarkan jenis hewannya. Contohnya, ornitologi yang mempelajari burung dan entomologi mempelajari serangga. Cabang biologi juga dibagi berdasarkan bagian tubuh yang akan dipelajari. Kalau kalian belajar morfologi, berarti kalian belajar tentang bentuk luar tubuh makhluk hidup, yang artinya dapat dilihat dari fisiknya, seperti ketika kita melihat ikan, itu punya sisik dan punya sirip. Berarti kamu lagi belajar morfologi. Sedangkan kalau kamu belajar tentang bentuk organ dalam tubuh, berarti itu adalah cabang biologi yang disebut anatomi. Misalnya seperti kalian melihat struktur jantung, sistem pencernaan, atau organ dalam lain. Lalu ada juga fisiologi. Belajar tentang fungsi organ seperti mekanisme kerja organ jantung. Ada juga genetika yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup, seperti kamu memiliki rambut lurus yang diturunkan dari gen ibumu. Lalu ada juga ilmu yang mempelajari tentang sel, yaitu sitologi. Terus ada histologi yang mempelajari tentang jaringan. Lalu ada juga ilmu yang mempelajari tentang embrio, yaitu embriologi.
Terus ada juga cabang biologi yang mempelajari hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, namanya ekologi. Ada paleontologi mempelajari tentang fosil, dan masih banyak lagi cabang-cabang biologi karena biologi itu luas banget. Ini hanya sebagian contohnya aja ya. Gimana? Asik kan belajar biologi? Oke, saatnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang coba kalian lihat gambar ini. Ada sebuah batu bata. Kalau batu bata ini disusun, akan menjadi sebuah dinding. Dari dinding-dinding akan membentuk sebuah ruangan. Nah, kumpulan dari ruangan-ruangan akan membentuk bangunan rumah. Kalau kalian perhatikan, bangunan rumah ini tersusun dari yang kecil menjadi besar atau kompleks, jadi memiliki sebuah tingkatan. Begitu pula makhluk hidup. Kalau di biologi disebut tingkat organisasi kehidupan. Apa saja sih yang ada di tingkat organisasi kehidupan itu? Yuk, mari kita bahas. Tingkat organisasi kehidupan dalam biologi terdiri dari yang terkecil hingga yang terbesar, meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terbesar adalah bioma. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke sel, apa itu atom? Atom itu struktur dasar penyusun semua materi yang ada di dunia. Kumpulan dari beberapa atom itu disebut molekul. Nah, atom dan molekul belum bisa dikatakan unit penyusun kehidupan. Namun, mereka punya peran penting, yaitu sebagai penyusun dasar sel. Sel itu merupakan unit fungsional dan struktural terkecil makhluk hidup. Di dalam tubuh kita ada atom karbon, hidrogen, dan oksigen. 3 atom itu akan menjadi 4 molekul golongan organik, yaitu ada lipid atau lemak, terus ada protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Interaksi antar molekul tadi akan membentuk penyusun sel yang merupakan organel sel. Di dalam sel terdapat organel-organel sel yang akan kita pelajari di kelas 11. Sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup memiliki struktur dan fungsi yang sama, kemudian membentuk suatu jaringan. Contohnya sel-sel yang membentuk tulang, yaitu osteosit. Jaringan-jaringan yang ada di makhluk hidup akan bekerja sama membentuk yang namanya organ, seperti organ paru-paru, organ jantung, dan organ hati. Organ-organ akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu seperti organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus yang membentuk sistem pencernaan. Bentuk kerjasama antar organ ini dinamakan sistem organ. Setiap sistem organ juga saling bekerja sama seperti sistem peredaran darah yang membawa oksigen hasil dari sistem pernapasan. Nah, gabungan dari semua sistem organ yang menyusun tubuh makhluk hidup namanya organisme atau biasa disebut dengan individu. Selain itu, biologi juga membahas interaksi antar organisme dan juga interaksi organisme dengan lingkungannya. Kalau ada 2 atau lebih organisme yang spesiesnya sama, tinggal di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, itu dinamakan populasi. Contohnya ketika kalian sedang berkumpul di dalam kelas, itu bisa juga disebut dengan populasi. Suatu populasi itu tidak hanya populasi manusia saja, ada juga populasi lain. Nah, gabungan dari berbagai populasi ini dinamakan dengan komunitas. Seperti pada video ini, terdapat populasi zebra, populasi banteng, dan populasi rumput.
Di dalam komunitas juga terdapat interaksi seperti padang rumput sebagai tempat tinggal dan rumput sebagai makanannya. Semua organisme juga berinteraksi dengan lingkungannya. Bentuk interaksi organisme dengan lingkungannya dinamakan ekosistem. Berbeda dengan komunitas. Kalau komunitas, kita tidak memasukkan komponen yang tak hidup atau komponen abiotik, seperti air, batu, matahari, dan udara. Di planet bumi ada berbagai ekosistem, contohnya seperti ekosistem hutan hujan tropis, dan ekosistem pegunungan, dan masih banyak lagi ekosistem lainnya. Kumpulan-kumpulan ekosistem akan membentuk bioma. Bioma merupakan daerah luas di permukaan bumi yang memiliki suhu, iklim, jenis batuan, jenis tanah, dan tumbuhan yang mirip-mirip. Contohnya bioma seperti bioma gurun, padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis, dan taiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan. Ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling besar yaitu bioma. Serta belajar tentang cabang-cabang biologi. Ada botani, mikrobiologi, zoologi, ornitologi, dan masih banyak lagi. Sekarang, yuk coba uji pemahamanmu sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui tentang biologi? Lalu bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita? Terus, apa rencanamu selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Kita akhiri belajar kita hari ini. Terima kasih ya sudah mau belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.